andal, pelayanan publik yang prima bagi Jakarta. Komitmen amanah, dedikasi sepenuh hati. Dengan inovasi tiada henti, multi-channel public service delivery 1500164, call center dan ajib siap melayani. Setia. Namun saya tuh ya, rekan SN Jakarta dan warganet kalau ketemu Bu Cassandra tuh bawaannya dari tadi tuh pengen curhat terus gitu ya. Hawanya ya, kayaknya udah Hawanya ya. kebiasaan begitu karena mungkin karakter juga kali. Iya ya. Kan? Dari tadi tuh kalau ini nggak dijawab tuh saya jadi penasaran begitu. Karena beberapa hari terakhir ini saya sulit tidur Bu Cassandra. Karena saya tuh memikirkan sebenarnya ada nggak sih move on jalur ekspres dari hubungan yang toksik sebenarnya? Ada. Tiba-tiba ada yang komentar kayak kita nggak boleh curhat ya. Padahal sebenarnya ini curhatan mereka Bu Cassandra. Ini tuh sebenarnya tadi tuh pertanyaan titipan dari teman-teman tim kreatif. Boleh dong kasih tepuk tangan tim kreatif ini titipannya. Kita harus memastikan dari sisi kurikulum, sistem pendidikan, ya. Lalu kemudian juga media sosial ini harus betul-betul kita kendalikan supaya menanamkan anti bullying, anti kekerasan. Kekerasan itu tidak bisa kita terima, gitu ya. Apapun bentuknya, kita tidak bisa menormalisasi kekerasan. Perlu adanya standar penanganan kekerasan di sekolah. Standar penanganan Betul. kekerasan. Sampai sekarang kita belum ada, dan seringkali anak korban perceraian itu seringkali disebut children with two homes. Jadi rumahnya dua. Nah, di dua rumah tersebut mungkin melakukan kebijakan-kebijakan yang berbeda. Nah, inilah yang akhirnya seringkali menjadi masalah. Ini yang harus dilakukan oleh orang tua. Betul. Berarti berat juga jadi orang tua ya Bu Cassandra ya. Luar biasa, kita beri tepuk tangan untuk seluruh orang tua yang sedang menyaksikan acara kita hari ini. Luar biasa, terima kasih Anda telah membentuk pemimpin-pemimpin bangsa di masa depan. Wah, sebelum Bu Cassandra menjawab, saya memberikan saran buat Bung Handoko. Satu kata untuk Anda, sabar. Solusi empati, tegas inovasi Anda. 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 Ini pertama kalinya saya datang ke mall pelayanan publik, ya, Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, ya. Dan pertama kali saya menggunakan jasa ini adalah sebenarnya mengurus izin praktek, ya. Jadi memang mall pelayanan publik ini sangat luar biasa karena ternyata bukan hanya surat izin praktek yang bisa diurus di sini, tetapi juga KTP, SIM, paspor, surat izin usaha perusahaan, TDR, bahkan juga untuk perpanjang iklan, ya, reklame begitu. Nah, jadi sangat luar biasa. Saya berharap bahwa masyarakat Kota Jakarta bisa mengetahui dan tentu saja memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah DKI Jakarta yang luar biasa tentu saja, karena bisa memperoleh atau mengurus izin-izin tersebut. Mulai sekarang tentu saja jangan lupa untuk mengurus izin sendiri, karena urus izin sendiri itu mudah. Bu Cassandra, ini saya dan rekan SN Jakarta ini kalau serta warganet begitu ya, tentunya hari ini tuh sangat senang sekali kita ingin membahas terkait dengan pendidikan karakter. Namun saya tuh ya, rekan SN Jakarta dan warganet kalau ketemu Bu Cassandra tuh bawaannya dari tadi tuh pengen curhat terus gitu ya. Kenapa ya kalau ketemu Bu Cassandra tuh bawaannya tuh saya pengen menceritakan semua masalah-masalah hidup saya, Bu Cassandra. Ya mungkin hawanya ya, kayaknya udah Hawanya ya. kebiasaan begitu karena mungkin karakter juga kali. Iya gitu ya. Kan? Jadi kalau orang ketemu bawaannya memang mungkin ingin curhat. Ingin curhat. Nah, untuk itu sebelum kita masuk nih ke tema hari ini, saya dari tadi tuh kalau ini nggak dijawab tuh saya jadi penasaran begitu. Karena beberapa hari terakhir ini saya sulit tidur, Bu Cassandra. Karena saya tuh memikirkan sebenarnya ada nggak sih move on jalur ekspres dari hubungan yang toksik sebenarnya? Ada.
Tiba-tiba ada yang komentar kayak kita nggak boleh curhat ya. Padahal sebenarnya ini curhatan mereka, Bu Cassandra. Ini tuh sebenarnya tadi tuh pertanyaan titipan dari teman-teman tim kreatif. Boleh dong kasih tepuk tangan tim kreatif ini titipannya. Karena memang harusnya pertanyaan titipan ini adanya kan di akhir acara. Cuman saya pengen tim kreatif hari itu bekerja lebih semangat lagi untuk menyelenggarakan Podcast Labu Belajar biar kita hari ini terlihat keren-keren gitu di YouTube gitu Bu Cassandra. Jadi biar semakin lancar podcast Labu Belajar hari ini. Jadi saya langsung tanyakan di depan nih. Jadi sebenarnya ada nggak move on jalur ekspres dari hubungan yang toksik, Bu Cassandra? Ada, hubungi saya, Ada ya? Cassandra Associates, WhatsApp, Instagram, TikTok, media sosial, semua lengkap. Luar biasa. Jadi jawabannya sangat singkat, jelas, dan padat ya. Jadi harus hubungi Bu Cassandra. Tapi Bu Cassandra hari ini tentunya kita akan berbicara mengenai tema pendidikan nasional terkait dengan pembentukan karakter. Boleh ya? Boleh. Ini nggak harus pakai telepon kan kalau yang sekarang kan? Langsung. Ya. Tapi curhat-curhat dikit boleh lah ya. Boleh lah ya. Tipis-tipis tebel juga boleh. Oh, Tipis boleh. tebel boleh. Baik, Bu Cassandra, sebagai sarana edukasi publik, Bu Cassandra, ini bisa mengenalkan terlebih dahulu mengapa pembentukan karakter anak ini begitu penting dalam dunia pendidikan saat ini, Bu Cassandra? Yang pertama tentu karena alasan kesehatan, yang kedua tentu alasan pendidikan ya. Bahwa kita tentu berharap sebagai sebuah negara yang besar, negara kita ini nanti akan dipimpin oleh calon-calon pemimpin bangsa. Nah, siapa mereka ini gitu ya di dalam setiap bidang. Tentu saja kita berharap bahwa anak-anak bangsa Indonesia bisa menjadi calon-calon pemimpin bangsa di masa depan. Di setiap bidangnya, mau bidang apapun mereka akan jadi pemimpin begitu. Nah, itu alasannya kita harus memastikan bahwa proses pendidikan, proses pembentukan karakter, dan tentu saja masalah kesehatan supaya mereka sehat mental. Karena ketika mereka sehat, kalau menurut WHO itu sehat adalah sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Oh, jadi 4 hal itu Empat harus hal terpenuhi tersebut, begitu betul. ya? Jadi ketika mereka sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual, mereka bisa berfungsi semaksimal mungkin, yang akhirnya bisa menjadi calon pemimpin masa depan. Nah, pembentukan karakter adalah salah satu bagian yang sangat penting. Salah satunya juga untuk memastikan bahwa fungsi mereka sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual itu bisa tercapai, dan mereka bisa mengaktualisasikan diri mereka bisa berfungsi semaksimal mungkin, dan kita bisa bersaing dengan negara lain. Baik. Lalu kemudian apa saja nih Bu Cassandra nilai-nilai karakter utama yang harusnya ini perlu kita tanamkan pada anak-anak sejak dini, dan mengapa itu harus kita tanamkan, Bu Cassandra? Nilai-nilai tersebut ya. Yang jelas tentu paling penting kita harus memperkenalkan landasan ideologi bangsa sejak dini, Pancasila dalam hal ya? ini Pancasila. Jadi bahwa kita anak-anak sudah punya pengetahuan itu sejak usia dini. Yang selanjutnya tentu diikuti dengan norma-norma lain ya, norma agama, norma sosial, norma masyarakat, norma hukum, norma budaya, dan lain sebagainya. Nah, proses untuk menanamkan kepada anak itu tentu tidak bisa segera ya, tidak bisa dijejalkan dalam satu satuan waktu. Harus perlahan-lahan, harus dengan strategi yang sesuai dengan kapasitas daya pikir dan daya tangkap mereka. Nah, itu alasannya harus dimulai sejak dini. Kita sendiri bisa berkaca dari beberapa negara di seluruh dunia itu ya, mengajarkan karakter, akhlak itu justru harus di awal ya, di sejak usia dini. Bagaimana mereka bisa menyerap yang sesuai dengan kapasitas, tentu tidak bisa langsung sehingga harus bertahap gitu, dan perlahan-lahan sampai mereka bisa memahami. Yang kedua tentu harus bisa tidak hanya hafalan, tidak hanya mengerti, jadi harus bisa mencapai pemahaman pikiran, pengetahuan dalam pikiran, kemudian juga perasaan yang membuat mereka mau melakukan, karena percuma mereka tahu tapi tidak mau mengerjakan gitu ya. Lalu kemudian tatanan berikutnya, ini adalah tatanan yang paling penting, bahwa setelah tahu mau harus mampu untuk melakukannya. Jadi harus dalam kognitif, afektif, lalu kemudian psikomotor, dan dijalankan. Nah, ini alasannya mengapa pembentukan karakter itu sangat penting dan harus dimulai sejak dini, yang dilakukan secara bertahap, sistematis, sampai mereka betul-betul menguasai secara keseluruhan sistem karakter yang
memang harus menjadi bagian dan diadopsi dalam karakter mereka. Dan ini harus kita kenalkan begitu sejak usia dini, Ya. begitu ya. Sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, saya akan mengajak Bu Cassandra, rekan SN Jakarta dan warganet untuk terlebih dahulu menyaksikan postingan, ini salah satu postingan Ya. di media sosial berikut ini. Astaga. Nah, nomor 4. 7 tambah 5. Berapa itu? 7 tambah 5. Ambil tanganmu 7. Tambah 5 biar apa? Salah kok, kenapa ada 11? Coba ulangi, Garel. Hitung ulangi. Salah kok, itu salah kok. 7 tambah 5 biar apa? Ambil tanganmu 7 baru tambah 5. 7. Begitu usah menonton TV, menonton YouTube. HP selalu. 12. Tulis 12 itu. Lengkap je. Awas keluar dari garis. Jadi memang ternyata pembelajaran ke anak itu ternyata tidak semudah itu ya. Tadi Bu Cassandra bilang bahwa harus bertahap, tapi benar juga begitu ya, karena memang untuk mendapatkan perhatian seperti tadi yang kita sudah lihat begitu ya, ini ada sesuatu yang viral tadi di sosial media bahwa ternyata orang tua harus memutar otak begitu sedemikian rupanya untuk mendapatkan perhatian dari anak mereka. Memang sesulit itu untuk mendapatkan perhatian seorang anak, Bu Cassandra ya. Nah, yang jelas setiap anak punya kemampuan yang berbeda-beda. Jadi tentu saja orang tua harus paham, orang tua dan pendidik di sekolah harus paham profil psikologis anak dari sisi kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, dan kesiapan belajar. Jadi kalau kita tadi lihat contohnya gitu ya, tentu yang pertama harus dibedakan. Ini konten apa bukan gitu ya. Kalau konten biasanya memang mungkin agak dilebih-lebihkan, didramatisir gitu ya. Tapi kembali lagi apabila ternyata ini bukan konten dan memang itu terjadi, walaupun sebenarnya memang kita harus berkaca bahwa memang sulit untuk melakukan pendidikan terhadap anak nih. Seringkali ibunya mungkin bisa sampai botak, bisa sampai keriting, bisa sampai stres gitu ya. Mendapatkan perhatiannya itu bukan saja yang sulit tuh. Tapi kembali lagi perhatian itu adalah salah satu aspek dan elemen dari proses pembelajaran tersebut ya. profil psikologisnya. Jadi tadi saya sudah katakan profil psikologis anak itu ada kecerdasan intelektual, emosional, sosial, kemudian perhatian, kemudian ketekunan belajar gitu ya dan lain sebagainya, konsentrasi. Nah, jika orang tua bisa paham profil psikologisnya sehingga akhirnya tahu cara belajar mana yang lebih cocok. Ada anak yang mungkin auditorial, jadi dia mendengar, dia baru belajar. Ada yang visual, jadi dia melihat. Nah, cara belajar ini harus sesuaikan dengan kemampuan anak. Karena kita menggunakan cara yang begitu rupa, bahkan dengan manajemen by fear, itu tadi manajemen by fear ya, Oh, itu manajemen by membuat fear ya. ketakutan gitu. Yang ada anaknya jadi trauma nanti gitu. Tapi tadi kayak anaknya nggak takut-takut juga Nah, ya. kembali lagi, makanya tadi saya bilang itu kemungkinan konten gitu kan, ya. jadi udah disiapin gitu, anaknya jangan takut gitu, dia Iya, tahu iya, siapa iya. di balik itu gitu. Jadi yang paling penting adalah tentu apalagi terhadap anak, orang tua dan pendidik harus tahu Tahu kemampuan. kemampuannya. Ya, Jadi ini memang setiap orang tuh berbeda-beda ya. penting harus ada pemeriksaan psikologis untuk anak supaya bisa menentukan proses pendidikannya yang tepat ya. Dan yang jelas pendidikan itu kan kita kenal ada pendidikan formal dan pendidikan non formal Non-formal, kan, ya. informal. Jadi yang formal kan di sekolah, informal kan di rumah, non formal yang les-les dan lain sebagainya. Nah, seringkali orang tua ingin aja semua les ikut dan lain sebagainya sampai anaknya capek gitu. Tapi dia tidak melihat dari sisi kesiapan belajar, kemampuan belajar anak. Padahal sekali lagi materi-materi itu harus disesuaikan, masuknya sepotong-sepotong, sebagian-sebagian gitu, supaya sesuai dengan kapasitas anak. Karena daya belajar dan daya tangkap anak itu tidak sama gitu kan. Anak 3, yang satu mungkin lebih cepat daripada yang lain gitu, yang satu mungkin lebih dulu dari yang lain gitu. Yang ini anak 2 tahun tapi udah banyak bicara, ini anak yang 5 tahun kok nggak bisa-bisa gitu. Nah, kembali lagi, kalau kita hanya memaksakan tanpa kita mengetahui profil psikologis anak, tentu akhirnya justru menjadi tekanan, justru akhirnya membuat anak terbeban dan justru menjadi bermasalah. Ini yang harus dihindarkan. Jadi walaupun dengan orang tua yang sama begitu ya, rekan SN Jakarta dan warganet dalam lingkungan keluarga yang sama begitu Bu Cassandra, 4 anak belum tentu 4-4-nya sama begitu ya. Tadi saya tertarik dari kata Bu Cassandra bahwa kita harus memeriksa psikolog. Di umur berapa sebaiknya kita mengajak anak
untuk melihat kecenderungannya dia gitu, pribadinya seperti apa dan bagaimana Bu Cassandra? Saya memperkenalkan istilah psychological check-up. Biasanya kita kenal medical check-up. Ya. Tapi sebenarnya psychological check-up itu penting gitu. Di dalam satu satuan waktu kehidupan, rentang kehidupan individu gitu ya. Sebenarnya penting sekali minimal aja ada 7 pemeriksaan psikologi. Gitu ya. Jadi mulai dari dia mau masuk sekolah, jadi kesiapan belajar itu antara sekitar 4 atau 5 tahun. 4 atau 5 tahun ya. Betul. Kemudian nanti pas lagi dia mau mengambil jurusan, pindah mau masuk SMP, lalu kemudian masuk SMA, kemudian mau masuk kuliah, kemudian dia mau kerja, mau menikah, mau punya anak, dan sampai akhirnya kemudian di usia pensiun misalnya. Jadi itu penting sekali gitu. Nah, itu alasannya juga mengapa saya memperjuangkan adanya psikolog klinis di Puskesmas DKI Jakarta. Wah. Jadi ini sudah sangat- ada cukup banyak nih sampai saat ini, seingat saya mungkin sekitar 22 atau 23 Puskesmas DKI Jakarta yang sudah ada psikolog klinisnya. Silahkan, Dan itu yang perjuangkan Bu Cassandra, sebelumnya tidak ada begitu. sebelumnya tidak ada. Luar biasa. 10 tahun yang Tangan lalu. luar biasa. Baik, Bu Cassandra, ini semakin menarik rekan Jakarta dan warganet. Perkembangan teknologi yang begitu cepat nih berdampak dalam keterampilan sosial pada anak. Nih tim kreatif podcast Rebu Belajar, Bu Cassandra ini telah mengumpulkan beberapa pemberitaan terkait dampak buruk ketergantungan teknologi pada anak sebagai berikut. Baik, miris sekali Bu Cassandra, kita tadi melihat pemberitaan-pemberitaan ini sangat memprihatinkan begitu ya. Ternyata kemajuan teknologi dan gadget itu juga bisa mempengaruhi dan bahkan sangat berbahaya ya untuk lingkungan sekitar, bahkan lingkungan keluarga sendiri begitu. Tadi ada anak yang memiliki masalah kesehatan jiwa dan lain sebagainya. Lalu sebenarnya apa nih yang menjadi catatan penting dari Bu Cassandra untuk para orang tua di sana dalam pengawasan dan pendidikan anak ketika bermain dengan gadget atau penggunaan teknologi informasi ini, Bu Cassandra? Baik, jadi memang dari masa pandemi salah satu dampaknya adalah memang ini. Yang pertama mungkin 10 tahun terakhir ada teknologi informasi yang begitu pesat. Nah, tapi kemudian selama pandemi kita terpaksa dan harus menggunakan segala hal dengan gadget gitu. Dan itu juga akhirnya semakin mempengaruhi kualitas anak. Tidak hanya di Jakarta, tapi juga di Indonesia dan juga seluruh dunia, gitu ya. Kami dari Ikatan Psikolog Klinis Indonesia pun mencatat bagaimana ternyata gangguan cemas dan gangguan depresi, terutama selama pandemi, dan masalah belajar pada anak itu meningkat, gitu. Nah, yang jelas sekali lagi kunci bagi orang tua, ya, ada hal-hal yang tidak bisa terhindar seperti kemarin pandemi, ya. Tetapi kemudian orang tua tetap harus mengawasi, ya, memastikan bagaimana proses tumbuh kembang anak ini bisa tercapai semaksimal mungkin ya. Mungkin kalau saya boleh sharing sedikit bocoran dari gerakan atau movement saya Attitude Achievement for Titanium Generation ya kan. Apabila Bapak dan Ibu bisa pergi ke psikolog di puskesmas silahkan. Tetapi apa misalnya belum sempat dan lain sebagainya, mungkin taktik trip dari Attitude Achievement for Titanium Generation ini bisa digunakan. A2G, Attitude Achievement for Titanium Generation, itu singkatannya A2G. Itu juga berarti A, B, C, D, E, F, G. Nah, A, B, C, D, E, F, G ini bisa digunakan oleh orang tua di rumah, Bapak Ibu sekalian, untuk bisa memeriksa seberapa jauh anaknya punya masalah. Ya. A itu adalah Attitude and Achievement, terjemahannya pekerti dan prestasi, sesuai dengan topik kita kan. Oh iya. Yang kedua adalah Big Brain and Big Heart. Jadi anak itu harus dihajarkan supaya mereka menjaga otaknya dan menjaga hatinya, supaya mereka punya pemahaman dan perilaku yang tentu saja sesuai dengan norma-norma ya. Nah, untuk menjaga otak ini juga adalah pusat dari segala perilaku. Nah, tadi kenapa anak bisa kecanduan, kenapa anak bisa punya ledakan emosi? Itu karena sudah terganggu juga kapasitas otaknya. Nah, jadi A tadi sudah, B Big Brain and Big Heart. Jadi
orang tua di rumah harus memastikan proses perkembangan otaknya. Nutrisi fisik makanan, jadi makanan harus yang sehat. Nutrisi psikologis, apa yang dilihat di mata, apa yang didengar juga harus selalu yang baik-baik Baik, supaya yang otaknya positif besar gitu dan ya. punya kapasitas belajar yang baik. C adalah care and love. Jadi kasih sayang dan cinta yang harus disampaikan kepada anak supaya anak bisa merasa dan anak bisa menampilkan kepada orang lain. Nah, bagaimana anak bisa belajar tentang cinta dan kasih sayang yang diajarkan di sekolah secara teoritis kalau di rumah dia tidak mengalami hal itu. Jadi harus praktek cinta dan kasih sayang itu. Kemudian D, ini penting, dance and exercise. Dance itu menarik, kenapa? Karena kita negara yang banyak sekali tradisi Budayanya ya. budaya menari itu dan bergerak itu yang paling penting. Exercise itu olahraga. Selama pandemi kemarin kita tidak bisa beraktivitas secara normal dan wajar. Nah, itu juga ikut mempengaruhi. Kenapa? Karena mereka yang banyak bergerak, mereka yang aktif itu mereka akan menjadi anak yang lebih sehat. Nah, pastikan bahwa anak-anak bapak dan ibu, putra-putri bapak dan ibu itu punya kegiatan yang aktif. Boleh ikut dance, boleh ikut exercise, boleh ikut olahraga, yang penting aktif. Karena itu juga akan mengaktifasi kapasitas otak mereka supaya mereka punya adrenalin yang baik. Kemudian eat healthy food and healthy drinks. Nah, ini seringkali makan makanan yang sehat itu terluput gitu ya, mungkin karena ibu sibuk, ayah sibuk, sehingga anak-anak makan seadanya yang mungkin tidak sehat gitu ya. Saya tidak bicara makanan yang mahal ya, kadang-kadang makanan yang beredar itu seringkali justru mengandung hal-hal yang tidak baik untuk anak. Yang mahal-mahal. Betul. Dua yang sangat harus dihindari adalah gorengan dan gula. Ya, jadi bagaimana, atau mungkin yang panjang-panjang gitu ya, saya nggak menyebut, tapi yang sering kali dan mudah memasaknya gitu. Ternyata itu makin membuat anak-anak tidak konsentrasi. Ya, pengawet dan mudah, segala macam betul gitu sekali ya. Jadi gula, gorengan dan tepung gitu, itu yang harus diwaspadai. Karena itu juga yang nanti akan mempengaruhi. Jangan mengeluh kalau anak tidak konsentrasi. Karena ternyata terlalu banyak mengonsumsi gula gitu. A, B, C, D, E. F, fun edutainment. Belajar harus menyenangkan. Jadi kalau prinsip tadi sudah jelas tidak sesuai dengan itu, Ji, karena menakut-nakuti dan tidak fun ya, kecuali kalau itu konten. Harus fun begitu ya. Betul. Yang terakhir adalah G. Di awal tadi Mas Aldi juga udah bilang, nggak bisa tidur. Ya. G itu adalah sebuah tanda kita sudah mulai punya gangguan. Jadi kalau ada anak yang susah tidur, susah bangun, nah itu udah tanda. Wah, berarti saya punya gangguan. Nah, artinya sementara ini ya, kenapa? Karena lagi banyak pikiran. Lagi banyak pikiran, betul. bener. Tapi itu adalah satu prediksi tanda dasar bahwa diri kita, tubuh kita sedang bermasalah. Sedang bermasalah. Betul. Jadi artinya E2G ini yang harus dilakukan oleh orang tua. Betul. Berarti berat juga jadi orang tua ya, Bu Cassandra ya. Tapi tanggung jawab yang besar tentu ada manfaat dan maknanya bahwa menjadi orang yang menghasilkan anak-anak bangsa, pemimpin masa depan Indonesia. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk seluruh orang tua yang sedang menyaksikan acara kita hari ini. Luar biasa. Terima kasih Anda telah membentuk pemimpin-pemimpin bangsa di masa depan. Baik, mungkin kita langsung lanjut ke pertanyaan. Baik, ini ada pertanyaan pertama nih dari Handoko Distiabudi. Halo Bung Handoko, apa kabar? Semoga Anda selalu sehat. Izin Bu Cassandra, nih Bung Handoko menyampaikan bahwa saya punya pengalaman hidup di lingkungan yang toksik. Pertama, di rumah saya, orang tua saya ini selalu menanyakan secara rutin kapan saya menikah. Lalu di lingkungan kantor, ini rekan kerja saya hampir setiap minggu minjam 100 agar pertemanan tidak terputus. Lalu pertanyaannya, Bu Cassandra nih, Handoko bertanya bagaimana caranya menghadapi ini semua agar mental saya tetap sehat walafiat. Wah, sebelum Bu Cassandra menjawab, saya memberikan saran buat Bung Handoko, satu kata untuk Anda, sabar. Boleh kita beri tepuk tangan dong buat Bung Handoko, ini luar biasa, dia berani curhat ya. Ini kalau berani curhat artinya dia sudah membuka diri. Sudah membuka diri ya untuk memperbaiki mental. Berarti sudah mengenali ada masalah di dalam diri. Mengenali. Karena itu udah kunci tuh. Kalau ada orang yang nggak tahu dirinya ada masalah, dia pikir orang lain yang bermasalah. Nah, itu lebih sulit lagi sebenarnya. Tapi ketika sudah sadar bahwa dirinya punya masalah, itu udah langkah yang benar ya yang untuk benar. Menghilangkan atau keluar dari masalah itu. Betul. Lalu gimana nih dari terhadap permasalahan Bung Handoko ini nih, Bu Cassandra, ada saran untuk beliau tidak agar mental tetap selalu sehat
di tengah lingkungan yang toksik nih? Baik, yang jelas toksik itu macam-macam ya gitu. Kebetulan contohnya adalah ditanyain kapan menikah. Kapan nikah? Gitu ya. Lalu dipinjemin duit terus biar Betul. pertemanan tidak putus katanya. Tapi kembali lagi kita bicara mikro makro lagi tadi. Iya. Jadi dari dirinya sendiri harus diperkuat gitu ya. Kalau orang tanya ini masalahnya karena kita berada di lingkungan ini. Lingkungan yang memang budayanya seperti ini. Kalau misalnya anak dari kecil, oh sekolah di mana gitu. Iya. Nanti kuliah di mana? Nanti udah selesai kuliah, nanti kerja di mana? Udah selesai kerja, udah nikah apa belum? Udah nikah, kapan punya anak? Tuh udah punya anak 1, kapan punya anak 2 gitu kan. Cuman ya Hanya berlanjut terus ya? menerus gitu. Jadi it's never ending ya kan. Nah, kita harus bisa kuat menghadapi itu. Jadi kalau misalnya memang bertanya kapan menikah, oh, segera gitu. Nanti akan ada waktunya gitu. Tahun depan kalau ketemu jodohnya. Ya santai aja gitu sebenarnya jawabnya. Dikasih contekan ya, dikasih contekan jawabannya luar biasa. Jadi Itu mikro. santai aja betul, gitu ya. Betul. Jadi Oh. jangan terlalu terpengaruh lalu kemudian terbeban dengan itu sebenarnya. Karena masalahnya kan di makro. Ya. Kita terbiasa dengan itu. Kalau di luar negeri sebenarnya tidak boleh untuk melakukan itu. Oh, Menanyakan hal-hal yang pertanyaan-pertanyaan pribadi itu gitu ya. Artinya itu hal-hal yang pribadi. Kalau mungkin misalnya bertanya, are you married gitu, apakah sudah menikah atau belum, itu masih nggak apa-apa karena itu data. Tapi kalau ditanya why, kenapa belum nikah? Nah itu sebenarnya adalah suatu pertanyaan yang sebenarnya tidak pada tempatnya gitu ya. Jadi memang sebaiknya kita menghindari. Tetapi masalahnya dari sisi makro di Indonesia dan di Jakarta terutama memang masih seperti itu. Nah, Masih tentu banyak kita yang harus bertanya ya. mulai nih, ini kan termasuk Rabu Belajar Ya. nih buat masyarakat, dikurangi dan dihindarilah pertanyaan-pertanyaan seperti Jangan itu. ya, jangan Karena itu bisa bertanya-tanya. menyakitkan ya bagi seseorang ya, apalagi yang misalnya memang jomblo forever kan kasihan dia kalau ditanyain terus gitu. Bener ya. Ya malah kita jadi mendoakan dia nggak punya pasangan, padahal justru kita doakan semoga akan segera mendapatkan pasangan. Itu harus kita doakan. Nah, kemudian yang jelas kalau toksiknya lebih dari itu Ya. gitu ya. Kalau tadi yang pinjam 100, Nah, individunya cara menolak tuh ada individu ininya harus juga tegas nggak? ya, maaf tidak bisa gitu ya. Karena sekali lagi kadang-kadang juga ada yang bilang orang lebih baik memberikan daripada meminjamkan, Ya. karena kalau dipinjemin nggak balik-balik kan. Jadi lebih baik udah kasih aja, ikhlas, sedekah aja Iya, gitu. iya, Tapi iya, kembali iya. lagi seseorang harus tegas ya. Seandainya memang tidak bisa, karena kalau satu orang minjam 100 lah 10 orang udah berapa gitu kan? Tiap hari Bisa tekor kan? 100, nggak apa-apa lah pertemanan putus kalau begitu ya. Karena kembali lagi itu kan berarti udah ada manipulasi ya. Iya, Jadi benar, teman benar, itu benar. memanipulasi untuk bisa punya teman tapi dia memoroti gitu ya. Ini lebih kita harus tegas secara individu, harus tegas, harus bisa bilang tidak, mohon maaf gitu ya. Jangan pinjam terus misalnya, maaf kami tidak bisa meminjamkan. Jadi sekali lagi dibutuhkan keberanian untuk bisa melindungi dari hal-hal yang toksik seperti Tapi itu. memang di luar sana ternyata masih banyak Bu Cassandra orang-orang yang memang sulit gitu untuk menolak, selalu menerima begitu ya. Ternyata juga menolak untuk tidak memberikan bantuan walaupun kita juga nggak mampu tuh ternyata sulit juga loh. Pada di luar dasarnya sana. kan kita makhluk sosial, Iya. dan kita suka membantu ya. Tapi seandainya memang kita berlebih, kita bisa silahkan. Tapi kalau misalnya tidak, jangan ragu untuk bilang tidak, karena kan kita juga punya anak, keluarga Iya. yang harus kita pikirkan dan kita pastikan bahwa mereka sejahtera gitu. Jadi harus berani untuk mengatakan Harus berani tidak mengatakan tidak. begitu ya. No. Baik Bu Cassandra, selanjutnya ini ada dari Titi Rawamangun. Beliau bertanya, Bu Cassandra, apakah orang yang gagal dalam pernikahannya ini sudah otomatis gagal dalam membentuk karakter anak? Pola asuh seperti apa yang ideal untuk dilakukan? Wah, ini menarik nih Bu Cassandra nih. Stigma-stigma ini apakah benar atau bagaimana yang harus dilakukan oleh karena kan keluarga atau orang tua tuh pasangan kan nggak semuanya bisa baik-baik saja, ternyata juga ada angka perceraian di Indonesia atau di lingkungan kita yang memang harus bercerai namun punya anak begitu. Apakah sudah Baik. pasti mereka tidak bisa membentuk karakter anaknya begitu? Ya, baik. Yang jelas jodoh mati rezeki sudah diatur sama di atas ya. Jadi kalau memang kita bertemu dengan orang yang terpaksa harus berpisah, ya kita pun juga jangan judgmental, jangan melabel, jangan beranggapan bahwa hal ini dan itu, karena itu sudah ada yang mengatur. Tetapi kembali lagi bahwa betul sekali angka perceraian di Indonesia ini cukup tinggi gitu ya. Kira-kira 10 tahun yang lalu saja Indonesia sudah menempati juara 4 untuk angka perceraian di Asia Tenggara. Nah, ini juga harus menjadi perhatian kita. Kita juga mungkin harus tahu nih di DKI Jakarta angka perceraian berapa nih, Iya, gitu iya, ya. iya. Karena sekali lagi, kalau ditanya apakah bercerai itu berarti kehilangan kesempatan untuk mendidik dan melakukan karakter building kepada anak, tidak.
ya. Tetapi mau tidak mau harus kita terima dengan adanya perpisahan, biasanya ada konflik. Nah, ketika ada konflik, lalu kemudian ada waktu yang akhirnya harus berpisah, dan seringkali anak korban perceraian itu seringkali disebut children with two homes, jadi rumahnya dua. Nah, di dua rumah tersebut mungkin melakukan kebijakan-kebijakan yang berbeda. Nah, inilah yang akhirnya seringkali menjadi masalah. Saya tidak setuju apabila disebut orang yang bercerai akhirnya mereka kehilangan kesempatan untuk mendidik anak dan membangun karakter anak, karena saya bertemu dengan orang-orang yang misalnya sudah bercerai, bahkan mereka bisa membina hubungan yang baik. Jadi orang tuanya jadi 4 gitu, bapak ibunya menikah lagi, mereka jadi 4 dan mendidik anak ini tetap bersama-sama. Jadi kuncinya adalah bukan di perceraiannya, tetapi kuncinya adalah seberapa jauh pasangan suami istri atau mantan suami istri bisa tetap menjalankan fungsinya semaksimal mungkin, mengurangi ego seminimal mungkin, dan mereka tetap bekerja bersama bersama-sama membesarkan anak dan memastikan proses tumbuh kembangnya. Baik, jadi artinya sebagai orang tua itu memang apapun hubungan kita dengan pasangan kita, tetap orang tua ke anak itu pasti punya perannya sendiri begitu ya. Anak harus diprioritaskan. Anak harus diprioritaskan. Baik, selanjutnya Bu Kasan, ini pertanyaan selanjutnya dari Nopi Widianti, Kampung Duku. Halo Nopi, makan bubur ayam bareng kuku? Makannya di Jatinegara? Saya warga Kampung Duku mau nanya ke Bu Cassandra. Siap. Luar biasa. Ini repot banget ya, mau nanya aja pantunnya, ada pantunnya dulu nih. Ini kayaknya tahu nih kalau Bagus gak harus dijawab, nanti kalau saya jawab Iya, repot. Ini mungkin Nopi tahu nih, tadi kan sudah disampaikan bahwa narasumbernya adalah mantan noni Jakarta. Jadi harus pakai pantun Bu Cassandra. Baik, izin Bu Cassandra, Nopi bertanya, bagaimana caranya membuat mental sekuat baja agar nggak sedikit-sedikit kena mental? Wah, nampaknya pertanyaannya pendek juga ya. Tadi pantunnya lebih panjang dari pertanyaannya ya. Gimana nih caranya nih Bu Cassandra nih untuk membuat mental sekuat baja biar nggak dikit-dikit kena mental? Itu alasannya kan tadi saya bilang ada attitude achievement for titanium generation. No. Titanium itu kuat gitu ya, lebih kuat dari besi dan lain sebagainya. Jadi memang ini penting ya. Dan tentu saja sebagaimana otot yang harus dilatih gitu ya. Kalau dari kecil kan kita melatih otot nih. Otak juga kita harus melatih otak gitu. Hati juga harus kita latih tuh supaya bisa mentalnya kuat gitu ya, sekuat baja. Kalau saya sekuat titanium Sekuat soalnya. titanium, wah lebih Jadi kuat memang- lagi tuh ya. Jadi memang harus dibiasakan sejak kecil, dan yang paling penting juga adalah memastikan bahwa di dalam perjalanan kehidupan itu apapun yang terjadi kita tidak bisa menghindar. Saya tidak bisa bilang hindarilah, nggak bisa kan? Pasti segala sesuatu akan ada muncul Ya. sebagai cobaan dalam kehidupan kita. Ya. Tetapi bagaimana kita bisa menghadapi dan mengelola situasi supaya kita bisa keluar sebagai pemenangnya gitu. Apapun kehidupan cobaan yang datang, tapi tentu kita harus bisa menghadapi dan mengatasi masalah secara sebaik mungkin. Oh, berarti tapi Bisa karena biasa. bisa karena biasa. Tapi saya menarik nih dengan kata agar nggak sedikit-sedikit kena mental. Nah, ini sebenarnya kita tuh sebagai pribadi tuh bisa nggak sih mendiagnosis diri kita bahwa kita tuh kena mental? Waduh, mental saya terganggu nih, kesehatan mental saya. Kan banyak sekarang seperti itu ya, bahwa ada masalah dikit dibilang kena mental. Nah, sebenarnya bisa nggak seseorang itu mendiagnosis dirinya sendiri gitu? Yang jelas harus hati-hati terhadap self-diagnose atau mendiagnosa diri sendiri. Baca, oh iya nih gue nih kayaknya gue borderline nih, gue Wah, kayaknya bipolar bintang nih, ini, gitu kan. gue kayaknya schizophrenia Iya. nih gitu. Nah memang hati-hati, perlu kita hindari jangan sampai melakukan diagnosa kepada diri sendiri. Nah memang harus datang ke ahli, psikolog, psikiater gitu ya, untuk bisa menegakkan diagnosa yang sebenarnya. Jadi jangan main diagnosa sendiri. Tapi deteksi penting. Kalau mendeteksi boleh, wah kayaknya Oh, saya bedanya ada masalah. diagnosa dan deteksi apa nih? Kalau diagnosa itu kan adalah sebuah kesimpulan yang hanya bisa ditegakkan oleh ahli. Oh. Ya, jadi
Jangan saya sampai masyarakat saya punya masalah mental begitu. main menjadi ahli Itu gitu. menjadi- oh. Betul. Tapi deteksi boleh. Oh, Artinya deteksi. rasanya saya punya masalah nih, tapi Anda harus mengkonfirmasi hal itu kepada ahli. Datanglah ke psikolog klinis di puskesmas tadi, atau kalau perlu mungkin bisa memanfaatkan secara online banyak konsultasi psikologi yang sudah berbasis online ya. Jadi kayak aplikasi gitu ya. Kebetulan saya juga mengembangkan nih selain dari Cassandra Associates yang izinnya saya minta ke DPM TSP gitu ya. Saya juga punya konseling online namanya Ya. Psyche. Nah, itu bisa tuh dengan harga yang lebih terjangkau tentu saja, jadi bisa berkonsultasi dengan psikolog dengan menggunakan aplikasi. Oh, jadi artinya mental itu bisa ya dibuat sekuat baja Bisa. atau bahkan sekuat titanium. Titanium. Bisa betul. ya? Bisa. Bisa. Satu caranya Bisa tuh- karena biasa, jadi harus dilatih. Harus dilatih dan yang paling utama harus telepon Bu Cassandra kalau punya masalah. Betul. Bisa langsung, bisa lewat aplikasi Bisa online. lewat aplikasi. Baik, selanjutnya Bu Cassandra ini ada pertanyaan selanjutnya. Ini dari Basuki, staf Satlak Dikcam Cengkareng. Adakah ilmu untuk mempelajari profil psikologi anak? Terima kasih. Ada nggak nih, bukan ada saran untuk bagaimana kita bisa mempelajari atau buku apa mungkin yang bisa dibaca oleh para orang tua di luar sana ini? Nampaknya hari ini banyak sekali orang tua yang ingin mendidik anaknya untuk menjadi karakter yang kuat, begitu Ya, Bu Cassandra? sebenarnya banyak buku. Yang jelas dengan adanya podcast ini aja kan kita belajar. Wah, iya. Ini kita belajar secara audiovisual, tapi banyak buku-buku yang tertulis, buku-buku pun juga ada e-book, ya kan? Banyak sekali gitu. Tapi tentu saja harus rajin untuk mencari dan mengulik. Nah, tapi kemudian adalah bagaimana orang tua juga tadi mau mengenali ya profil psikologis. Nah, pasalnya profil psikologis ini kan hanya bisa melalui pemeriksaan psikologis Ya. oleh ahli yang kompeten dan punya izin praktek yang izinnya diurus di DPM TSP. Dan Ya. diurusnya sendiri karena urus izin sendiri itu mudah. Kita beri tepuk tangan. Yang paling akhirnya Yang rada-rada paling akhirnya lebih ini ya. harus sendiri. Berarti Harus besok saya sendiri. harus ke sini sendiri. Ya, baik. Baik. Lanjut, Yang jelas ya. bisa ada deteksi. Kalau mau melakukan pemeriksaan psikologis mungkin orang tua di rumah terhalang dengan masalah kompetensi ya. Ya. Tetapi sekali lagi bisa melakukan deteksi. Nah, itu cukup banyak alat-alat deteksi yang beredar di internet. Atau tadi yang sudah saya kenalkan tadi, A2G itu juga sudah bisa jadi Sudah, ya. alat deteksi. Kita lihat aja anak itu punya skor berapa dari A, B, C, D, E, F, G-nya. Kita bisa lihat kalau ternyata anaknya udah mulai susah tidur, nggak bisa tidur tuh selalu malam. Nah, itu berarti udah skornya udah minus. Nggak mau bergerak, maunya di kamar aja. Terus kalau misalnya dari sisi karakter mungkin nggak care sama adiknya, sama orang tuanya, atau tadi misalnya mukul orang tuanya Ya. sampai dirawat. Jadi kita lihat skornya. Jadi orang tua bisa menggunakan alat ukur tadi ya, deteksi dini A2G tadi, A, B, C, D, E, F, G. Kalau misalnya minusnya lebih banyak, berarti sudah saatnya Bapak dan Ibu menghubungi saya. Luar biasa. Yang izin prakteknya sudah diurus sendiri. Belum. Kita beri tepuk tangan sekali lagi lah. Baik Bu Cassandra, jadi memang kalau saya perhatikan begitu ya, artinya setidaknya tadi Pak dari Cengkareng ini bahwa dia sudah punya ketertarikan begitu ya, bahwa memang ada hal yang harus dipelajari oleh orang tua yakni psikologi anak. Nah mungkin kalau Pak tadi yang dari Cengkareng ingin mengetahui lebih dalam lagi, mungkin kalau menyaksikan Pak Basuki menyaksikan podcast kita hari ini 2 atau 3 kali juga langsung paham tentang psikologi anak nampaknya. Baik, selanjutnya ini pertanyaan selanjutnya dari Tuti Rahmawati. Halo Bu Tuti, apa kabar? Semoga Anda selalu sehat. Izin Bu Cassandra, Bu Tuti bertanya, apa yang perlu diberikan pendidikan di sekolah dasar terutama sekolah negeri agar terhindar dari perilaku bullying? Nah, apa nih sarannya nih untuk para pengajar mungkin yang berada di lembaga pendidikan begitu Bu Cassandra, agar siswa-siswanya ini terhindar dari bullying atau mencegah terjadinya bullying di lingkungan sekolah Bu Cassandra? Baik, yang jelas sekali lagi jawabannya adalah mikro makro ya. Ini berlaku juga untuk guru berarti ya, bukan Betul. hanya orang tua ya, tapi guru di sekolah juga melakukan mikro makro begitu ya. Dari sisi makronya kita harus memastikan dari sisi kurikulum, sistem pendidikan, ya. Lalu kemudian juga media sosial ini harus betul-betul kita kendalikan supaya menanamkan anti bullying, anti kekerasan. Kekerasan itu tidak bisa kita terima.
gitu ya, apapun bentuknya. Kita tidak bisa menormalisasi kekerasan, nggak bisa mukul dulu terus kemudian minta maaf setelahnya gitu ya. Jadi kayak tadi kan justru minta izin lebih baik daripada minta Ya, maaf. benar. Jangan membiasakan lebih baik minta maaf daripada minta izin. Nah itu yang nggak boleh. Ya. Minta izin lebih baik gitu kan. Apakah ini menyakiti? Apakah ini boleh nggak saya melakukan itu lebih baik gitu. Jangan sampai dilakukan dulu baru kemudian minta maaf belakangan. Kita banyak sekali kejadian seperti itu ya. Langsung dilakukan terus minta maaf belakangan. Oh saya nggak tahu gitu. Nah ini yang nggak boleh. Nah, kemudian dari sisi mikro. Nah dari sisi mikronya sendiri tentu saja yang pertama adalah bahwa semua anak ini asalnya dari keluarga. Jadi keluarga itu memegang peranan penting untuk memastikan anak yang keluar dari rumah sudah punya perangkat perilaku yang minimal itu mereka sudah mengetahui nilai-nilai norma sosial, mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nah itu pun juga bahwa attitude penting untuk diajarkan di sekolah. Sekolahnya pun juga harus punya itu elemen belajar akhlak, perilaku dari kecil. Justru itu yang harus lebih baik dipelajari lebih dulu daripada matematik dan teman-temannya kalau menurut saya. Ya kan? Ada alasannya kenapa di Finlandia itu anak belajar di usia 7 tahun dan mendahulukan pekerti daripada keterampilan yang lain. Demikian juga di Jepang dan lain sebagainya. Nah, kita pun juga harus demikian gitu ya. Jadi memastikan bahwa akhlak, karakter itu penting yang juga harus diajarkan. Dan dalam hal ini berarti mikro tadi harus dipastikan, makronya juga harus dipastikan, dan yang jelas ketika anak masuk di dalam sebuah lingkungan, kita bisa berharap bahwa semua anak yang masuk sekolah ini sudah paham dari dan datang dari keluarga-keluarga yang juga memastikan itu. Nah, apabila ternyata ada satu atau dua yang ternyata dalam keluarganya dia memang tergerak atau terdorong untuk melakukan kekerasan, nah ini jadi masalah kan. Lalu kemudian ketika gurunya kemudian menormalisasi, cuma digituin doang, nah ini yang nggak boleh juga gitu. Jadi semuanya harus kompak, harus sistematis, harus terstruktur gitu ya, dan terintegrasi. Makanya perlu adanya, nah ini yang seringkali belum, perlu adanya standar penanganan kekerasan di sekolah. Standar penanganan Betul, kekerasan. sampai sekarang kita belum ada, mungkin hanya beberapa sekolah yang punya gitu ya. Jadi mungkin ada baiknya kalau di Jakarta menumbuhkan ide ini. Kita punya standar penanganan kekerasan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan di DKI Jakarta, DKI gitu ya. Jakarta gitu ya. Dan itu harus diberlakukan secara menyeluruh oleh siapapun. Jadi mulai dari mengenal kekerasan itu apa, kekerasan verbal, kekerasan nonverbal, kekerasan dunia maya dan lain sebagainya, lalu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, lalu sistem bagaimana mereka melaporkan, lalu bagaimana kemudian menangani, nah itu harus ada. Jadi setiap anak bisa yakin dan setiap keluarga juga bisa yakin bahwa anak-anak mereka berada di lingkungan yang aman, yang tidak melakukan kekerasan atau ada potensi kekerasan atau bullying di sekolah atau di masyarakat atau dimanapun. Baik, luar biasa, sangat komprehensif. Bu Cassandra, kita beri tepuk tangan, luar biasa. Bu Cassandra, terima kasih atas obrolan hangat dan waktu yang telah diberikan. Sehat dan semangat selalu Bu Cassandra ya. Pas kan tadi attitude achievement for titanium generation Iya. kan? Pas. Luar biasa. Mungkin Buat setelah yang ingin menghubungi saya, silahkan saya bisa dihubungi di mungkin yang lain tar dulu Bu Cassandra, karena jadwal saya dulu. Karena setelah siap. ini nampaknya saya akan berkonsultasi dengan Bu Cassandra. Baik, rekan SN Jakarta dan warganet, demikianlah tadi perbincangan saya bersama dengan narasumber yang begitu luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk Dr. Cassandra Putranto, psikolog klinis forensik. Luar biasa. Saya akan menutup dengan sebuah pantun. Makan sayur pakai ketupat. Lanjut jalan-jalan ke Batu Jajar. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2024. Bergerak bersama, lanjutkan Merdeka Belajar. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Cassandra, terima kasih. Bagaikan sungai yang tak punya malu, mengalir meskipun terancam surut. Lalu kakimu melangkah ke rumahku, setengah melirik mencoba rayu. Apa yang kau inginkan dari senyum
sekali kau lukiskan bintang untukku. Sungguh lihai tanganmu menata kembali hati yang hampir mati. Kan ku letakkan hangat di tengah dekap kita. Jangan biarkan ku pulang ke rumah yang bukan engkau. Bicarakan tentang seisi dunia, perlahan mendekat, bisikan cinta membuatku terlena ke dalam pesona sukma yang begitu indah. Apa yang kau inginkan dari senyumku ya Tuhan? Gemar sekali kau lukiskan bintang untukku. Sungguh lihai tanganmu menata kembali hati yang hampir mati. Kan ku letakkan hangat di tengah dekap kita. Jangan biarkan ku pulang ke rumah yang bukan engkau. Gemar sekali kau lukiskan bintang untukku. Sungguh lihai tanganmu menata kembali hati yang hampir mati. Kan ku letakkan hangat di tengah dekap kita. Jangan biarkan ku pulang ke rumah yang bukan engkau. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri itu mudah. Follow Instagram @layananjakarta.